berdoa. Kami tidak mengetahui kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami selalu percaya bahwa segala sesuatu yang menjadi bagian-bagian dalam kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Kami tidak mengetahui satu hari, 1 jam, 1 detik, 1 menit dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau memegang segala-galanya. Dan bahkan ketika segala hal Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kami selalu percaya bahwa Tuhan tidak memperkenankan sesuatu secara kebetulan. Tapi Engkau selalu memiliki maksud, Engkau selalu memiliki tujuan untuk kami berdiri mempersaksikan akan kemuliaan-Mu. Untuk itu di hadapan-Mu kami mengucap syukur Tuhan dengan tidak henti-henti. Karena hari ini Tuhan, saat ini, jam detik ini Bapa, ketika kami masih ada sampai saat ini, dari kami mengalami berbagai hal yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, Engkau masih berkenan kami ada. Bahkan saat ini Engkau mengumpulkan kami Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji, mengeluh-elukan akan kebesaran nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, yang melampaui segala akal itu, hadir bersama-sama dengan kami dalam hati pikiran kami, membuat kami memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Karena kami harus memuji Engkau dalam segala hal, karena kami harus mendengarkan Engkau dalam segala hal yang kami alami. Maka biarlah pada saat ini kuasa yang melampaui segala-galanya itu menyelimuti setiap kami Tuhan, agar kami memahami kebenaran firman yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan Tuhan bersama-sama. Pimpin kami Tuhan, karena ketika kami mampu untuk memahami firman-Mu itu bukan kuat hebat kami, tapi itu semua semata karena anugerah-Mu. Hanya karena pimpinan Roh Kudus kami dapat memahami firman hari ini. Terima kasih Tuhan, mari berfirman kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Kasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-44. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-44. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-44. Kalau semua sudah menemukannya, saya mengajak kita semua berdiri. Dan kita akan membacakannya secara bergilir, dimulai dari saya. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-44 di bawah perikop Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dan dengan minyak wangi dan menyekakannya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Secara bergilir. Selanjutnya. Ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Mungkin bisa dua-dua ayat. Tetapi sesudah di tempat di mana Yesus Tetapi sesudah ia berada di Ayat 7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya,
Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Mungkin mulai bisa 4 atau 3 ayat. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Sampai selesai, Kak.
Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Baik, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman dan memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kekasih-kekasih Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Lebih semangat lagi shalom. Iya, baik kekasih Tuhan, adakah sukacita dan damai sejahtera? Amin Amin. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Saya kira saya baru pertama kali di sini, walaupun sudah beberapa waktu kenal dengan Maina, tapi saya sangat bersyukur sekali karena hari ini saya berdiri di tempat ini. Dan untuk itu, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Novalia Dima, biasa dipanggil Nova, dan sekarang sedang menjalani masa sebagai seorang calon vikaris di Gemit Talita Kumi Pasir Panjang. Jadi terima kasih untuk Maina dan teman-teman semua mempercayakan saya untuk ada di depan sini memberitakan firman bagi Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian. Salam apa ya, orang bilang salam kenal, semoga kita bisa memiliki relasi yang lebih baik dan lebih jauh daripada itu. Amin Amin. Baik kekasih Tuhan, apa kabarnya kita masing-masing? Puji Tuhan baik luar biasa ya. Ya, saya juga mau katakan bahwa saya puji Tuhan baik luar biasa. Sedikit kesaksian, tadi setelah dari kantor gereja, saya pulang, saya siap, dan saya harus datang ke sini. Tetapi tidak bisa dipungkiri, kita jalan, kita berdoa. Saya jalan, saya berdoa, Tuhan saya mau pergi, saya mau pimpin, kasih hikmat, kekuatan, pimpinan, kuat kuasa Roh Kudus, penyertaan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai hal itu ada di depan mata kita. Saya minta maaf, saya harus pakai jaket ini, karena tadi setelah keluar dari pastori, di Pasir Panjang itu kan ada gunung-gunung, harus naik gunung kan. Nah ternyata di perempatan pas mau ditanjakan itu, mobil itu lari kencang, jadi dia tabrak saya dan terguling sampai ke seberang sana. Jadi jemaat dong langsung cekatan untuk angkat saya dan kasih duduk. Dan ketika saya jatuh, satu saja yang ada dalam saya punya pikiran, saya harus terus pergi ke sana. Sedangkan mereka semua bilang, "Kakak, ketemu di rumah sakit saja," karena saya rasa di sini kayaknya ada luka, ada ini baju, ini segala macam, tadi di tas juga ada beberapa yang hancur. Jadi saya tidak ingat lagi bagaimana dia tabrak saya, tapi yang saya tahu helm sampai retak, sampai patah bagian sebelahnya. Dan yang ada dalam pikiran saya adalah saya tidak bisa pergi ke rumah sakit, saya harus pergi untuk melayani. Pokoknya saya bersikeras. Tadi beta soalnya ingat lagi beta percakapan dengan jemaat di situ. Tapi pada waktu beta agak sadar itu, ketika beta sudah di atas motor dan beta telepon Maina, beta bilang, "Maina, beta ada celaka sedikit, jadi
ini sudah sampai mana dia punya ibadah, beta sonde tahu, langsung blank semua. Tapi satu saja yang tertinggal dalam beta pun hati dan pikiran, tidak, kamu harus pergi dan melayani dalam segala keadaan. Jadi minta maaf Bapak Mama kalau misalkan nanti sementara beta berkhotbah, beta agak sedikit ngelek karena cukup keras dia punya tabrakan itu. Karena Oto dan beta pas mau naik untuk keluar ke sini. Tapi beta berrefleksi demikian. Orang pasti akan berpikir, kalau Tuhan menyertai pasti tidak akan terjadi apa-apa. Tapi beta saat ini beta mau kasih tahu bahwa penyertaan Tuhan itu bukan ketika kita ada dalam keadaan yang baik. Amin ya. Bukan kita ada dalam keadaan yang mulus. Kita mampu berdiri ketika kita ada dalam keadaan tidak baik. Itu penyertaan Tuhan yang sejati. Amin ya. Amin. Jadi beta berpikir tidak, beta harus pergi dan melayani karena beta tahu Tuhan menyertai beta. Jadi sedikit luka di sini dan di sini masih sakit sedikit. Tapi beta merasa dalam segala keadaan, firman Tuhan katakan, baik tidak baik keadaannya, kita harus tetap pergi dan memberitakan. Karena sebenarnya ketika kita pergi dan memberitakan, itu bukan kuat dan hebat kita. Itu semata karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini beta ada di sini. Dia punya tabrakan cukup keras. Tadi dong bilang kalau itu sangat keras sekali, karena dia kencang dari sana dan beta harus lurus ke atas. Beta rasa beta semua mati pada saat itu. Karena kepala tuh sakit sekali, beta sudah ingat apa-apa lagi. Tapi puji Tuhan, beta hanya bilang beta mau pelayanan dan ada satu mama yang datang tumpang tangan di beta punya kepala dan dia berdoa dan dia kasih kuat beta. Ini beta pasti bisa karena beta mau pergi untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Mama, kalau beta sampai ada di sini, ini beta rasa itu karena penyertaan Tuhan. Amin ya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan yang sangat luar biasa. Walaupun minta maaf beta karena di belakang tuh hitam sekali. Nah, kekasih Tuhan, penyertaan Tuhan melampaui segala-galanya. Firman Tuhan katakan, sekalipun mereka meminum racun maut, sekalipun mereka tidak akan mendapatkan bahaya. Tidak akan. Itu kalau orang-orang percaya. Itu kalau orang-orang yang benar memberikan dirinya diutus dan Tuhan berkenan dia untuk diutus ke tempat tersebut. Sekalipun dia ada di dalam maut pada saat itu, dia tidak akan kenapa-kenapa. Itu kuat dan hebatnya Tuhan kita. Beta sangat rasa hari ini, dan beta tadi berpikir, ini bukan karena Tuhan tidak sertai, tapi Tuhan sedang mau menunjukkan, saya menyertai dalam segala keadaan. Justru keadaan kosong, justru keadaan celaka, justru keadaan yang sangat-sangat membuat kita tidak bisa apa-apa. Justru di situ penyertaan Tuhan itu akan menunjukkan jati dirinya. Bahwa Tuhan melampaui segala-galanya. Tuhan melampaui apapun. Untuk itu kekasih Tuhan, kita teringat lagi akan waktu. Akan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya waktu ini bukan punya kita. Waktu ini punyanya Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan, bahkan menyelamatkan kita dari berbagai hal, dari berbagai mara bahaya, kita patut untuk melakukan apa yang Tuhan perkenankan. Satu-satunya adalah apa? Duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Beta merasa kalau tadi beta mati mungkin beta sudah ada di sini. Karena sangat, beta ingat kembali, sangat, tidak masuk akal. Tetapi begitulah cara Tuhan bekerja. Mungkin Tuhan juga sengaja izinkan untuk beta bersaksi hari ini. Bahwa memang kita harus terus berdiri dalam segala hal. Karena penyertaan Tuhan itu melampaui segalanya. Dia menjamin keselamatan kita sekalipun kita minum racun maut. Itu yang Tuhan buat. Untuk itu kekasih Tuhan, mari kita perhatikan kebenaran firman yang datang kepada kita pada hari ini. Ini ayatnya cukup panjang, dia mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Tadi beta mau baca cuman beberapa ayat, tapi beta merasa kita harus membaca firman Tuhan itu utuh. Ayat 1 sampai ayat 44. Satu perikop utuh itu satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Memahami ayat yang satu dengan ayat yang lainnya itu tidak bisa terpenggal-penggal. Dia harus utuh. Jadi mari kita, mungkin kita sudah pernah tahu ini cerita, tapi mari kita baca lagi, kita refresh lagi pemikiran dan pemahaman kita. Tapi sebelum saya mau membuka akan renungan kita, saya mau tanya dulu kekasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan terberat kita?
Kita pun pergumulan terberat itu apa? Mungkin sonde usah jawab tapi coba ingat dalam hati dan pikiran. Dan apa? Ketika kita bergumul, ketika kita ada di dalam persoalan yang paling berat itu, apa yang menjadi harapan kita? Tentunya semua manusia akan berharap Tuhan menolongnya. Iya Karena dalam kita pun doa-doa kita akan bilang begini, Tuhan tolong saya, Tuhan kasihani saya, Tuhan buka jalan. Pokoknya doa kita tuh adalah tentang Tuhan harus membuat segala sesuatu yang merupakan permintaan kita. Tuhan, saya mohon memberikan kesembuhan bagi anak saya. Berikan pemulihan bagi ayah saya, ibu saya. Tuhan tolong buka jalan untuk ini. Tuhan tolong buka jalan untuk itu dan lain sebagainya. Itu yang akan kita buat. Semua manusia pasti demikian. Dia akan berusaha sebagaimanapun untuk dia keluar dari persoalan tersebut. Pertanyaannya, pernahkah kita ada di titik di mana kita dalam persoalan berat, kita berseru kepada Tuhan yang katanya adalah Almighty God yang mendengarkan kita. Tuhan yang mengasihi kita. Tapi ketika kita minta, kita tidak dapat balasan apa-apa. Tidak dapat jawaban apa-apa. Kalaupun kita dapat jawaban yang didapat itu adalah diam. Pernah rasa begitu kok, kekasih Tuhan? Tuhan, saya bergumul tentang ini, tapi ke Tuhan ini diam-diam sa. Tuhan ini tidak buat apa-apa. Kira-kira Tuhan dengar beta pun doa ke sonde. Kira-kira Tuhan ini sayang beta ke sonde. Mungkin beta ada salah kah, beta ada dosa kah, beta ada apakah? Pernah rasa begitu kok kekasih Tuhan? Pernah Semua manusia pernah bergulat, bahkan saya pun sendiri pernah ada dalam keadaan tersebut. Oh Tuhan, beta ini sangat butuh ini, tapi kenapa Tuhan tidak melakukannya? Pergumulan ini sangat berat, tapi Tuhan bertahun-tahun tidak habis-habis sampai saat ini Tuhan. Mungkin pernah bertanya begitu kepada Tuhan. Nah kekasih Tuhan, apa yang akan menjadi reaksi kita? Kalau satu pergumulan, satu persoalan kita serukan di hadapan Tuhan dengan tidak jemu-jemu, tapi kok 1 bulan, 2 bulan, kesok tidak ada apa-apa, kita respon akan seperti apa? Ada orang yang akan bilang begini, kayaknya Tuhan son sayang beta. Mungkin Tuhan marah beta. Tuhan di mana? Tuhan son ada. Atau mungkin beta harus cari jawaban di yang lain. Akan ada berbagai macam reaksi-reaksi manusia. Kalau dia punya kadar pertumbuhan iman sudah sangat dewasa, dia mampu untuk mengendalikan dia punya pikiran. Tapi kalau dia punya pemahaman iman baru bertumbuh, dia akan ada dalam pertanyaan-pertanyaan. Tuhan yang luar biasa itu di mana? Tuhan yang maha kuasa itu di mana? Tidak ada, beta berseru, beta menangis tikam lutut pagi, siang, sore, malam. Tidak ada jawaban Tuhan. Beta masih saja bergumul dengan hal tersebut. Beta masih saja menangis. Beta masih saja bergelut. Beta masih saja diperhadapkan dengan hal-hal yang ada di luar kendalinya beta. Akan ada timbul pertanyaan seperti demikian. Tapi ada juga respon yang lain. Kalau dia punya kadar pemahaman iman sudah dewasa, dia akan berpikir lebih jauh daripada itu. Tapi kekasih Tuhan, mari kita lihat akan kebenaran firman Tuhan. Maria dan Marta pun mengalaminya. Maria dan Marta, Lazarus dong punya saudara ketika sakit, ya kita tahu bersama ini Lazarus ini dia sakit dan Maria dan Marta itu pergi kirim kabar ke Tuhan Yesus. Nah pada saat itu kekasih Tuhan yang harus kita tahu dari bacaan ini, di situ dikasih keterangan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyikakan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Lalu kedua perempuan itu mengirim kabar. Mereka tidak berjumpa muka dengan Yesus. Tidak datang kepada Yesus lalu katakan, Tuhan Yesus, beta saudara sakit, tolong dia sudah hampir mati. Tidak, tapi mereka mengirim kabar. Kalau mengirim kabar sudah ada dalam pemahaman kita bahwa mereka tidak berjumpa muka dengan muka. Kecuali kalau misalkan orang tersebut mengirim balik kabar. Tapi kita lihat di sini di dalam pembacaan ini. Di ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Pada saat Maria dan Marta kirim kabar, Tuhan Yesus mengatakan hal demikian.
Tetapi yang menjadi catatan kita pada saat ini di dalam bagian ini, Maria dan Marta tidak dengar Tuhan Yesus bilang, itu penyakit tidak akan membawa kematian. Yang Maria dan Marta tahu adalah kabar sudah dikirimkan. Tapi mereka tidak tahu apa respon Yesus. Apa reaksi Yesus, tidak tahu. Yesus hanya berkata secara spontan pada saat itu penyakit itu tidak akan membawa kematian. Itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan pada saat itu Yesus katakan, Yesus mengasihi Marta, mengasihi saudaranya Lazarus itu. Tetapi pada saat itu ada sebuah persoalan yang membuat Yesus harus menahan dirinya. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah itu kan orang tidak suka. Jadi orang mengecam dia. Sehingga dia perlu waktu untuk dia menahan diri. Dan pada saat itu di situ dikatakan Tuhan menahan diri. Dan setelah dia selesai menahan diri, dia pergi kembali, dia mengajak murid-muridnya untuk mereka pergi dan melihat Lazarus. Nah, mari kita lihat pada ayatnya yang ke-11. Demikianlah perkataannya. Ini beta baca dalam terjemahan 2, jadi agak sedikit berbeda dengan ini. Lazarus sahabat kita telah tidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia. Pertama, Tuhan Yesus masih memberikan perkataan dengan secara gamblang. Maksudnya masih terrahasia, masih belum to the point tentang Lazarus ini mati. Tuhan Yesus bilang dia tidur. Jadi beta mau pikas bangun dia. Tapi murid-murid kan tidak mengerti. Kalau Tuhan Yesus mengerti, dia Allah yang maha kuasa. Sekalipun dia juga 100% manusia, dia juga 100% Allah yang mengetahui bahwa Lazarus ini mati sebenarnya. Maka nanti kalau Tuhan Pitus lewat dari 4 hari, dia sudah berbau di sana. Nah, karena murid-murid tidak mengerti, jadi Tuhan Yesus katakan di ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kalau dalam bacaan kekasih Tuhan di terjemahan yang pertama, di situ dikatakan ayat yang ke-15, tapi syukurlah aku tidak hadir. Dan di terjemahan 2 di sini diterjemahkan begini, namun aku bersuka cita. Di sini dikatakan aku bersyukur. Tapi syukurlah. Kalau orang bilang syukurlah tuh kayak ada sebuah kelegaan kayak oh kalau beta buat itu pasti akan terjadi ini. Jadi kayak lebih lega begitu. Dan di sini di terjemahan yang kedua dia bilang, namun aku bersuka cita, aku tidak hadir waktu itu, sebab itu demi kebaikanmu supaya kamu dapat percaya. Amin Tuhan Yesus di sini katakan dia bersuka cita. Di situ dikatakan bersyukurlah. Jadi kita bisa membayangkan seseorang yang sedang bersyukur, seseorang yang sedang bersuka cita karena dia tidak melakukan sesuatu, karena dia sudah menjaga sesuatu. Nah, sampai di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus punya misi tersendiri. Tuhan Yesus punya rencana tersendiri yang tidak dapat diterka oleh berbagai manusia, yang tidak dapat yang kalau dia dibukakan itu hanya menurut waktu dan kehendak Tuhan. Di sini kita bisa lihat Tuhan Yesus bersyukur, Tuhan Yesus bersuka cita. Kenapa? Kita dapatkan poin yang penting dan yang pertama yang kita lihat. Tuhan Yesus bilang begini, karena baik bagimu, karena baik bagi Maria dan Marta untuk mereka belajar percaya. Kalau dalam terjemahan ini Tuhan Yesus bilang, sebab itu demi kebaikanmu supaya kamu dapat percaya. Ada apa dengan hal tersebut? Kenapa itu begitu penting bagi Tuhan Yesus? Sehingga dia mengorbankan Tuhan Yesus juga sebagai manusia, dia punya rasa. Apa dia katakan? Dia sangat mengasihi Lazarus. Tuhan, orang yang kau kasihi senang sakit. Kalau kita mengasihi seseorang, itu orang kalau sakit, kenapa pasti kita akan bisa atau akan mampu berbuat apa-apa. Kita langsung takut, langsung cemas, langsung kayak aduh seperti apa begitu. Nah logikanya kalau Tuhan benar-benar mengasihi Lazarus, kenapa Tuhan tidak pergi ke sana langsung? Tuhan tabrak segala orang yang ada di situ. Lalu Tuhan pergi ke sana dan Tuhan membuat mujizat. Kasih sembuh dia sudah. Iya kalau dalam logika manusia. Kalau ketong sayang, kenapa ketong harus tunggu leh? Kalau ketong sayang, kenapa ketong harus menunda sesuatu? Tapi hari ini, saat ini firman Tuhan jelaskan, ada hal yang lebih penting daripada sesuatu itu terselesaikan pada saat itu. Yang lebih penting dari sesuatu, dari persoalan itu terselesaikan, firman Tuhan mencatat, supaya kamu dapat belajar percaya. Bayangkan kalau Tuhan Yesus langsung pi itu saat.
Jawaban doa langsung terjawab. Mujizat langsung terjadi. Orang percaya tidak dapat belajar percaya, sekalipun keadaan itu mustahil. Itu lebih penting daripada jawaban doa. Itu lebih penting daripada pengabulan doa. Tuhan mendidik iman seseorang itu lebih berharga daripada persoalan itu terselesaikan. Hari ini kita mencatat, pertumbuhan iman saya lebih penting dan berharga di mata Tuhan dibandingkan persoalan-persoalan itu selesai. Untuk itu biarlah bagian yang pertama ini kita mulai ada dalam pemahaman dan pikiran. Biarkan persoalan itu ada dan terus menerus. Kalau Tuhan mau kasih selesai dia, Tuhan kasih selesai. Tapi kalau Tuhan pakai persoalan itu untuk menyatakan kemuliaannya, maka puji Tuhan untuk segala pergumulan. Ya, karena iman seseorang itu harus diasah. Pisau itu kan dia diasah di batu kasar. Emas itu kan dia menjadi murni ketika dia ditempa, ketika dia ada dalam dapur api. Nah, proses ketika Tuhan mendidik seseorang, iman percaya seseorang itu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Justru di atas kerikil, justru di atas penderitaan, di dalam pergumulan, disitulah baru Tuhan mendidik iman seseorang. Itu yang pertama yang kita temukan. Dan pada saat ini, kita juga melihat ketika Tuhan Yesus bersyukur karena dia tidak datang pada saat itu. Lalu dia pergi dan dia mengajak murid-muridnya. Dan sampai di sana dia ketemu dengan Marta. Dia ketemu dengan Marta duluan. Lalu Marta bilang begini, Tuhan andaikan Tuhan ada di sini saja pasti saudaraku tidak akan mati. Mungkin kita akan berpikir begini. Marta ini dia tidak percaya Tuhan kan. Tapi kalau dilihat dari Marta punya perkataan, beta renungkan sekali ini kata-kata. Di situ tuh ada seperti sebuah ungkapan iman. Yang mana Marta bilang, Tuhan kalau engkau ada saja pasti saudaraku tidak akan mati. Coba pahami ini kata-kata. Ini bukan perkataan penyesalan saja. Ini perkataan iman. Karena seolah-olah dia mau kasih tahu begini, Tuhan kalau Tuhan ada saja di tempat ini, beta saudara tidak mati, tidak kenapa-kenapa. Tuhan ada saja. Tuhan ada, Tuhan berdiam saja dia akan hidup. Itu iman percayanya dia. Sampai Tuhan tanya kepada ini Marta, Tuhan bilang, kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau percaya dia Lazarus akan bangkit, tapi Marta memegang pemahaman iman bahwa mereka akan bangkit nanti dalam kebangkitan orang mati. Jadi pemahaman seperti demikian sudah muncul, sudah ada dalam pada saat itu konsep kebangkitan itu sendiri. Nah, Marta tetap memegang iman percayanya. Marta bilang, iya saya percaya dia akan bangkit nanti dalam kebangkitan orang mati karena Tuhan mengasihi dia. Marta katakan demikian. Marta tegaskan demikian bahwa dia percaya Tuhan kalau Lazarus itu akan bangkit. Tapi Tuhan bilang begini, kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan setelah dia ketemu dengan Marta, dia pergi, dia ketemu dengan Maria, agak berbeda lagi. Ketika Tuhan bertemu Marta, Tuhan bertemu Maria. Ketika Tuhan bertemu Maria, ayat ke-33 sampai ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, di sini dikatakan kesalah hatinya. Ia terguncang dan berkata, kalau dalam ayat terjemahan pertama, masyigyulah hatinya. Atau apa ya, mungkin kita pernah rasa kesal yang kayak bagaimana ya, yang sedih. Kenapa itu terjadi? Kayak ketemu rasa satu sisi tuh kayak rasa kesal. Aduh, kenapa harus demikian? Kayak ada perasaan yang tidak menentu, ada perasaan yang diobrak-abrikan di sini, di hati. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sedang menunjukkan solidaritasnya. Menunjukkan solidaritasnya sebagai Allah yang turut merasakan setiap apa yang manusia rasakan. Jadi ini bagian firman Tuhan ini menjelaskan dan menegaskan kepada kita hari ini bahwa Allah itu selalu rasa apa yang sedang kita rasakan. Jadi kalau kita menangis, kita harus ada dalam pemahaman Tuhan menangis bersama dengan saya. Kalau kita meratap, Tuhan meratap bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan Roh Kudus membantu kita berdoa, menyampaikan segala sesuatu yang tidak dapat kita sampaikan. Nah ini demikian. Tuhan Yesus Dia punya hati sedih. Masyigyulah, sedih dia punya hati.
Dan dikatakan di sini, di manakah kamu baringkan dia? Di situ mereka katakan, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Yesus menunjukkan sisi kemanusiaannya yang bisa menangis. Jadi di sini jelas kekasih Tuhan, Tuhan menunjukkan solidaritasnya. Tuhan Yesus menangis. Di situ menunjukkan bahwa memang benar dia mengasihi Lazarus. Dia mengasihi Maria, dia mengasihi Marta. Tetapi apa yang menjadi respon orang-orang? Orang-orang mengatakan begini, ayat 37. Ia yang mencelikan mata orang buta, tidakkah sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Orang yang tidak paham rencana Tuhan, dia berkata, orang buta dia sembuhkan, dia kasih celikan, orang sakit dia sembuhkan. Tapi kenapa Lazarus yang dia bilang dia kasih, dia tidak buat apa-apa? Pernah Bapak Mama kita ada dalam pemahaman tersebut? Pernahkah kita ada dalam keadaan, Tuhan, orang lain Tuhan buat, orang lain Tuhan sertai, orang lain Tuhan buka jalan, orang lain Tuhan kasih A, B, C, D, orang lain pun hidup ada baik-baik, orang lain tidak bergumul, orang lain ada senang-senang, orang lain begini, orang lain begitu, kenapa saya tidak? Kenapa beta ini begini Tuhan? Kenapa beta bergulat bertahun-tahun lamanya, persoalan belum selesai. Satu persoalan hilang, persoalan yang lain muncul. Tuhan, anak-anak yang lain tuh Tuhan, ada gapai dong punya cita-cita. Setelah mungkin kuliah dong langsung dapat pekerjaan. Setelah bekerja dong dapat pekerja yang baik. Tapi beta kenapa? Beta duduk di kaki Tuhan. Beta melayani Tuhan, tapi kenapa ini persoalan terus ada? Kenapa Tuhan? Mulai membandingkan sudah. Orang lain dia celikan, tapi orang ini dia tidak sanggup untuk menyembuhkan. Dia tidak sanggup untuk bertindak sehingga orang ini mati. Nah, kenapa Tuhan Yesus punya hati itu? Nah, di sini kasih kalimat kesal. Karena apa? Karena pada saat itu ada dalam konteks orang-orang itu meragukan akan kemesiasannya Yesus. Orang tidak percaya kalau dia adalah Kristus. Dia adalah juru selamat, tidak percaya. Nah, untuk ini kesaksian firman ini mau mengarah kepada hal demikian. Mau kasih tunjuk bahwa siapa yang benar? Kristuskah ataukah semua perkataan orang-orang? Demikian. Nah, ini mau menjawab sebuah konteks yang sedang mempertanyakan besar akan kealahannya Yesus. Karena mereka tidak percaya Yesus adalah Allah. Jadi untuk itu setelah itu Tuhan Yesus suruh untuk bawa ke kuburnya Lazarus, dan mereka katakan dia sudah berbau karena dia sudah 4 hari dia sudah mati. Bayangkan dia seperti apa di dalam situ, itu mayat. Baru kan pada saat itu kuburannya orang-orang Yahudi tidak sama seperti kuburan kita. Mereka ada di goa dan nanti dibungkus, ya kita lihat sama seperti kematian Yesus, nah sama seperti demikian. Dan Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus mengucap syukur karena telah mendengarkannya. Dan Tuhan Yesus katakan, tapi orang-orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan bersyukur karena sesuatu itu terjadi. Yesus bersyukur karena sesuatu itu telah terjadi sampai Lazarus itu mati. Bahkan Tuhan Yesus bilang begini, Aku dikelilingi banyak orang, dan aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Nah, ini di sini sudah mulai menuju pada tahap di mana menunjukkan akan kemesiasannya Allah. Dia adalah Kristus yang diurapi. Dia adalah Kristus yang memang diutus benar-benar untuk melakukan suatu pekerjaan mulia. Bahkan dia adalah Allah itu sendiri. Dan akhirnya apa kekasih Tuhan, kita lihat bersama-sama Tuhan Yesus memanggil Lazarus, keluarlah. Lazarus keluar dengan dia punya kaki masih terikat. Lalu Tuhan Yesus suruh untuk suruh untuk membukakan kain-kain itu dan membiarkan dia pergi. Nah, kekasih Tuhan, kisah tentang Lazarus dibangkitkan itu beta rasa sangat-sangat luar biasa sekali. Bukan karena Tuhan membangkitkan orang mati, tapi jauh lebih daripada itu ada sebuah proses-proses iman yang mau kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, mari kita lihat kekasih Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita
mau kasih tahu begini. Kalau Allah telah menetapkan sesuatu untuk menjadi rencananya, tidak ada yang dapat membatalkan. Sekalipun itu adalah isi hati Allah sendiri. Bayangkan Tuhan Yesus menangis. Dia menangis. Karena dia juga mengasihi Lazarus, mengasihi Maria dan Marta. Tapi kalau sesuatu itu diizinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita karena ada rencana Tuhan, karena ada proses Tuhan, karena ada kehendak Tuhan, karena ada sesuatu yang mau Tuhan perlihatkan bukan hanya pada kita, tapi mungkin pada keluarga kita dan pada orang-orang yang akan kita berikan kesaksian. Tidak ada yang dapat membatalkannya. Amin kok. Bahkan Allah sendiri pun yang mungkin berbelas kasih kepada kita, dia punya isi hati sendiri tidak bisa menahan untuk rencananya terjalankan. Tuhan Yesus menangis, kekasih Tuhan. Itu tuh beta berpikir, beta baca, beta renungkan, beta berpikir keras. Tuhan Yesus kalau sampai menangis, bagaimana dengan Allah? Apa yang Yesus buat itu adalah wujud dari respon Allah sendiri ketika saya dan Bapak Mama saudara-saudari bergumul. Jadi sebenarnya ketika kita tikam lutut dan kita menangis, sebenarnya ketika kita ada dalam persoalan, mungkin Tuhan, ya kita tidak tahu tapi dari firman Tuhan ini, mungkinkah Tuhan juga sedang menangis dan tidak tega kalau kita ada dalam pergumulan tersebut. Mungkin ketika kita bergumul dan kita sudah tidak mampu lagi, Tuhan juga tidak tega. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang berproses sehingga dia terus menjalankan rencananya. Dia tidak langsung mengangkat beban kita. Dia tidak langsung simsalabim langsung jadi. Tapi dia tetap membuat kita kuat, membuat kita kokoh, membuat kita terus ada di dalam itu pergumulan, persoalan supaya kita berproses. Supaya kita ada di dalam pertumbuhan-pertumbuhan kita. Bayangkan kalau Tuhan langsung simsalabim, kita bertumbuh apa? Yang kita tahu, kita adalah anak-anak gampang. Oh, kau tinggal berteriak pi bab tua, siapa sih bab tua su? Langsung buat satu hal. Memang demikian, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu. Tapi kalau Tuhan pandang baik untuk kita berlarut-larut dalam pergumulan tersebut, Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya sesuatu yang mau kita alami, lalu nanti kita saksikan kepada orang-orang. Tuhan mau itu, kekasih Tuhan. Jadi dalam bagian yang pertama ini, kalau hati Allah saja tidak bisa menahan untuk rencananya itu terjalankan, maka hanya satu yang dapat kita lakukan. Kita berserah kepada Tuhan. Hanya satu saja. Meniadakan segala keinginan kita. Meniadakan segala hal yang menjadi kekerasan hati, kekesalan hati, ego dan segala hal, kepentingan-kepentingan kita itu dihilangkan, ditiadakan. Kita belajar percaya bahwa Allah punya rencana yang terbaik, sekalipun itu terjadi harus ada di dalam pergumulan yang berat sekalipun. Nah, orang percaya itu demikian. Orang percaya itu dia tidak mau cepat-cepat untuk dia punya persoalan selesai. Orang percaya itu dia melihat peluang di dalam persoalan untuk bagaimana dia berselancar di atasnya. Itu orang percaya. Untuk itu kenapa kekasih Tuhan? Kenapa hal demikian harus terjadi? Harus kita rasa. Mungkin Tuhan juga tidak mau kalau kita menangis berlarut-larut. Kalau kita baca ini. Tuhan juga tidak mau. Tapi demi kebaikan kita, suka duka dipakainya. Demi kebaikan apa? Bukan kebaikan batinia, fisik kita. Bukan batinia segala kedagingan kita. Tapi kebutuhan iman kita. Jiwa kita. Itu yang paling utama. Kekristenan tidak pernah bicara tentang sesuatu yang berbau fisik. Sesuatu yang sementara. Sesuatu yang berbau daging. Kekristenan selalu bicara sesuatu yang berasal dari roh. Yaitu pertumbuhan, yaitu proses, yaitu sesuatu yang berani diperhadapkan dengan tantangan yang berat, lalu dia muncul dan dia bangkit sebagai seorang pemenang. Itu dia. Amin Amin. Untuk itu yang pertama, tidak ada yang bisa membatalkan rencana Tuhan. Bahkan hati Tuhan pun sendiri.
Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang bukan Tuhan yang baperan. Bukan berarti ketika dikatakan Allah itu cemburu, lalu kita Tuhan ini terlalu baper. Tidak. Allah itu Allah yang tahu segala hal. Allah yang memegang masa depan. Allah yang tahu berbagai hal yang ada di luar kendali kita. Pikiran kita terbatas, tapi Allah melampaui segalanya. Untuk itu kalau Allah mau izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Dia tahu itu berguna bagi apa yang tidak kita tahu di depan sana. Dia tahu. Makanya mungkin hari ini pujian katakan banyak hal tak kupahami. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tidak kita tahu, kekasih Tuhan. Kita hanya diberikan pengetahuan untuk mengetahui sepandangannya kita. Bahkan mungkin 1 jam, beta juga tidak tahu kalau beta akan celaka tadi. Tapi Tuhan yang memegang segalanya. Dan kalau Dia izinkan, cepat-cepat cari tahu Tuhan mau saya buat apa dari apa yang Tuhan izinkan. Sekalipun itu adalah penderitaan. Amin ya? Jangan cepat-cepat cap Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan tidak menolong saya. Tapi belajarlah untuk mencari tahu. Kalau terlihat sesuatu tidak disertai, Tuhan mau apa? Sama kayak beta tadi. Mungkin orang, kok dia mau pelayanan, Tuhan tidak sertai dia kok. Tapi kalau beta berdiri di saat ini dan beta berkhotbah, itu seakan-akan mau kasih tahu. Oh Tuhan mau begitu, mau menyaksikan bahwa dalam segala hal layanilah Tuhan. Bahwa Tuhan akan menguatkan orang yang memang Tuhan sudah utus untuk pergi ke sana. Sekalipun dia ada dalam berbagai macam tantangan. Bahkan maut sekalipun ada di depan, kalau Tuhan mau kita pergi ke sana, kita melampaui itu. Itu kasih Tuhan. Kita harus melihat Tuhan mau apa dalam pergumulan. Supaya jangan cepat-cepat kecewa dengan Tuhan. Jangan cepat-cepat merasa bahwa Tuhan tidak membuat sesuatu. Kita hanya belum melihatnya sekarang. Kita akan melihatnya nanti kalau kita selesai, kalau kita setia, kalau kita taat dengan proses yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Amin ya? Itu bagian yang pertama. Ketika Tuhan menetapkan sesuatu, belajar percaya rencananya yang terbaik. Pikiran saya tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Tapi iman saya mampu untuk memberikan seluruh rasa percaya saya pada Tuhan. Almighty God, Allah yang memegang segala-galanya. Lalu yang kedua, rencana Allah itu tidak terselami, kekasih Tuhan. Maria dan Marta pergi dan kasih tahu kepada Tuhan, mengirim kabar ke Tuhan Yesus. Ini nih sangat unik sekali. Karena ketika dikatakan mengirim kabar, berarti tidak ada tatap muka, hanya dengar saja, oh Lazarus sakit, Lazarus yang kau kasih sakit. Maria dan Marta tidak ketemu Tuhan secara langsung. Kalau kita berdoa, kita tidak ketemu Tuhan secara muka dengan muka. Ya, tidak ada. Kalaupun kita punya satu karunia khusus, kita mendengar. Allah itu kudus. Kita mendengar, kita diberikan hikmat, Roh Kudus membicara dalam hati pikiran kita, ada penglihatan-penglihatan. Tapi sekali lagi dalam bagian ini, ketika rencana Allah tidak dapat terselami, itu berarti sesuatu yang ada di luar kita adalah misteri dan bagiannya Tuhan. Kita hanya diberikan izin untuk mengetahui apa yang perlu kita ketahui. Yang diizinkan untuk Maria dan Marta ketahui adalah sebuah hal yang nampaknya tidak memiliki jawaban. Oh Tuhan sudah datang, sudah lewat 4 hari ini. Ini coba kita baca ini, kita renungkan ini seolah-olah kita belum tahu ending akhirnya. Oh Tuhan sudah datang. Coba kalau kau yang berdoa begitu pi Tuhan. Tuhan, sudah lewat 1 tahun, 2 tahun ini tidak ada pemulihan. Tidak ada jawaban. Tuhan di mana kok? Tuhan son kasih beta kah? Orang lain persoalan ini selesai Tuhan. Tapi beta ini bergumul terus. Mungkin beta ada salah dan dosa apa kok Tuhan? Yang Maria dan Marta tahu adalah Tuhan tidak memberikan jawaban. Tapi coba kita lihat. Di dalam kemisteriusannya Allah, di dalam kehendaknya Allah yang tidak seorang pun tahu, Allah katakan itu penyakit tidak akan membawa kematian, tapi dia akan menunjukkan kemuliaan Allah. Saya rasa ini bagian yang sangat-sangat luar biasa, karena di sini mengajarkan kita untuk bagaimana
tahu caranya beriman di dalam pergumulan kita. Saya berdoa menangis di hadapan Tuhan, seolah Tuhan tidak bicara sesuatu, tapi saya tahu di dalam keheningannya, di dalam diamnya Tuhan, di dalam sesuatu yang kita tidak tahu dan kita tidak raba, Tuhan sedang mengatakan persoalan itu tidak membawa kecelakaan dan kematian, tapi dia akan menunjukkan kemuliaan Allah. Amin ya. Jadi kalau mulai sekarang kita berdoa, tidak ada sesuatu yang terjadi, itu tidak mengukur percaya kita. Yang mengukur percaya kita adalah dalam heningnya Tuhan, Tuhan bekerja sesuatu. Saya suka sekali kalau di dalam masa Paskah, kita ada dalam Sabtu sunyi. Di situ kan sunyi, tidak tahu sesuatu ini terjadi atau tidak. Tuhan Yesus mati, tidak tahu kemana, tidak ada apa-apa, tidak terjadi sesuatu, tapi sebenar-benarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam keheningan, dalam kebisuan, dalam sesuatu yang terlihat tidak ada nampak apa-apa. Tuhan Yesus ada buat apa? Tuhan Yesus ada pergi masuk ke jurang maut yang paling dalam, menaklukkannya, mengalahkannya, membayar segalanya, dan dia bangkit pada hari ketiga. Amin. Jadi dalam bagian yang ini, rencana Allah tidak terselang. Bukan berarti kita berdoa dan tidak ada jawaban, Tuhan tidak memperhatikan. Tuhan sedang mengatakan pergumulan kita hanya akan membawa kesaksian bagi orang lain. Jadi bersiap-siaplah untuk bergumul. Sekalipun harus menangis, taatlah di dalam pergumulan itu. Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan mau kita menyaksikan itu. Jadi sekarang kita belajar percaya untuk menggantungkan segala pemahaman kita, untuk menggantungkan segala kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak mengatur apa-apa. Kita tidak diberikan hak untuk mengatur Tuhan. Saya mau A, titik. Saya berdoa kalau tidak dapat A, saya tidak percaya lagi Tuhan. Tapi kita mengubah doa kita. Tuhan, seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Kita tidak memaksakan kehendak kita, tapi kita berserah kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan. Kalau di Hosea 11 kita baca. Kalau Hosea 11 kita baca satu perikop, itu menarik sekali. Tuhan tuh dia rasa kecewa dengan bangsa Israel, tapi Dia tuh sayang sekali. Jadi Dia bilang begini, lebih baik ini Israel tuh dibawa kembali saja ke Mesir, karena pantas bagi mereka untuk dihukum, mereka ini tegar tengkuk. Tapi setelah itu ada perubahan emosi, perubahan emosional. Tuhan bilang begini, tapi aku ini Tuhan, aku bukan manusia. Tuhan seolah apa ya? Tuhan kayak seperti menyadari, saya ini bukan manusia. Manusia itu terbatas kasihnya, saya ini Tuhan. Saya tahu apa yang harus saya buat. Saya tahu apa yang harus saya perkatakan. Saya tahu apa yang harus saya perkarakan supaya mendapatkan kembali umat saya. Tuhan bilang aku ini Allah dan aku ini bukan manusia. Aku akan memulihkan keadaan mereka. Nah, itu luar biasanya Tuhan. Kalau kita percaya, kita beriman dalam pemahaman kita, pikiran, jiwa, raga kita berpikir, Tuhan tahu Tuhan harus buat apa. Kita tidak mengajarkan Tuhan, kita tidak berdoa, dan kita tidak mengajarkan Tuhan di dalam doa bagaimana cara Tuhan harus menjawab doa kita. Kan kadang ketemu begitu ya, Tuhan, tanggal begini, bulan begini, Tuhan, ini begini, begitu Tuhan, sepertinya kayak harusnya Tuhan ikut ketumpu mau. Tapi kalau berdoa, kita tidak sedang mengajar Tuhan. Kita sedang mempertaruhkan segalanya kepada Tuhan sampai kosong, sampai nol. Jadi semua itu di tangan Tuhan, tidak ada lagi di tangan kita. Walaupun memang Tuhan mau untuk kita berusaha, untuk kita berjuang. Kita tidak perlu mengajar cara Tuhan untuk menjawab doa kita, karena Dia Allah yang sudah memiliki rencana-rencananya dalam hidup kita. Amin ya? Amin. Yang ketiga, ada banyak hal yang kita alami, tapi Tuhan tuh mau selalu untuk kita sampai pada apa yang menjadi tujuannya. Nah, kekasih Tuhan, dalam bacaan ini ada dua tujuannya Tuhan. Yang pertama, kita baca di ayatnya yang
15. Namun aku bersuka cita aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab itu demi kebaikanmu supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kalau dalam bagian ini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Itu luar biasa sekali. Itu harta yang paling terindah yang tidak bisa kita beli di dalam dunia ini. Belajar percaya. Kasih Tuhan sadar tidak sadar. Atau tiap hari ada dalam persekutuan. Atau tiap hari ada dalam ibadah. Tapi semua ini masih bergumul belajar percaya sampai dia mati. Betul. Betul kosonde kekasih Tuhan. Kita bilang Tuhan saya percaya Tuhan Allah yang penuh kuasa. Tapi kalau keadaan datang. Keadaan mustahil datang di depan. Ketong masih bilang begitu kosonde. Ketong bisa bilang begitu kalau memang betul-betul ketong dalam ini. Belajar percaya. Murid-murid dengan Tuhan Yesus melihat berbagai perkara-perkara ajaib dengan yang Tuhan Yesus buat. Ketika mereka ada di dalam angin ribut di danau, apa yang mereka buat? Takut Padahal dong pernah lihat Tuhan tuh ini Almighty God tuh ada tidur di dalam situ. Lalu Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus bilang di manakah imanmu? Yang sulit dengan mata kepala nih, kotong nih hanya dengar cerita tentang Tuhan. Ya memang secara rohani kita merasakan Tuhan. Tapi murid-murid itu jauh lebih daripada itu. Mereka tuh bertatap muka, mereka menerima ajaran langsung, mereka melihat langsung bagaimana cara Tuhan Yesus melakukan perkara ajaib. Tapi angin ribut datang, tiup lampu iman. Nah kekasih Tuhan, kita belajar percaya. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah mendidik kita menjadi orang percaya yang benar-benar percaya. Orang percaya yang benar-benar percaya itu seperti apa? Orang percaya yang tetap percaya ketika sesuatu tidak terjadi. Ada yang mengatakan, iman yang benar, iman yang besar, mampu untuk memindahkan gunung. Tapi iman yang benar itu, dia akan tetap percaya sekalipun gunung tidak pindah. Amin ya? Amin. Sesuatu tidak terjadi. Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak menghasilkan buah, sekalipun sesuatu itu hilang lenyap, aku akan tetap percaya. Pergumulan itu kuat sekali. Karena mereka tidak disuruh menanti untuk pemulihan mereka. Setelah Tuhan izinkan untuk mereka ditindas oleh kasih. Sangat luar biasa kekasih Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, tetapi syukurlah. Dalam terjemahan ini aku bersuka cita. Karena itu yang Tuhan mau. Sampai kalau Tuhan sendiri katakan aku bersyukur dan aku bersuka cita, oh, pasti ketong tahu ini harta yang betul-betul harus kita miliki. Pernah rasa sukacita dan bersyukur karena sesuatu tidak terjadi ya? Karena sesuatu terjadi. Pernah rasa bersyukur. Bersyukur karena apa? Itu yang kita mau. Sekarang yang Tuhan mau itu. Lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Allah rela menahan itu. Allah Almighty, Tuhan Yesus Almighty God. Dia mampu pada saat itu mungkin tidak bertatapan muka, sama seperti dia menyembuhkan perempuan Sirofenisia punya anak itu. Dia langsung bilang, mama pulang sudah kali iman mama yang menyelamatkan ini anak. Tidak ada bersama-sama saja Tuhan bisa buat mujizat. Kenapa ya? Pada saat ini Tuhan tidak buat begitu. Kirim kabar Maria dan Marta, Lazarus itu akan mati. Tapi kenapa? Maria dan Marta itu orang yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan mendidik orang-orang yang mengasihinya. Amin ya. Kalau kita bilang kita mengikut Tuhan, kita mengasihinya, siap-siaplah untuk kita mengalami berbagai hal untuk Tuhan ajar dan didik kita supaya kita dapat percaya melebihi orang-orang percaya yang lainnya. Kenapa saya katakan demikian? Semua orang bersekutu, tapi hanya orang hitungan jari saja, sedikit orang saja yang mau tetap bertahan dalam dia punya proses untuk menjadi ini. Dalam pelayanan, dalam kehidupan kita, kalau tantangan datang, orang percaya, yang benar-benar percaya, dan orang yang suam-suam kuku, itu beda deh respon. Beda. Untuk itu kekasih Tuhan, kita juga harus melihat, apakah saya sudah sampai pada tujuan Tuhan yang utama, yaitu belajar percaya atau belum. Saya, bagian yang ketiga ini, ketika saya baca dan saya renungkan, saya ingat waktu awal-awal mau untuk
setelah studi pulang dari Salatiga, kembali ke Kupang, lalu itu masih ada dalam masa-masa pencarian untuk gereja untuk Cafik. Nah, beta jemaat Bethlehem Oisapa Barat, dan pada saat itu memang dari Salatiga tuh ada kontak kawan pemuda untuk kasih tahu sama pendeta kalau beta itu akan pergi. Nah, tapi miskomunikasi karena beta ketemu pendeta yang satu dan yang KMJ itu pendeta yang satunya lagi. Nah, jadi tidak bisa Cafik dijebok di Bethlehem karena sudah ada 2 orang, hanya terima 2 orang saja. Gereja menetapkan itu dalam persidangan. Dan oke lah, waktu itu beta sementara ada di Lasiana, ketong di Oisapa, tapi beta sementara di Lasiana, jadi beta berpikir beta harus dapat gereja di mana beta bisa mengakses. Karena untuk motor beta masih bagi dengan, masih pakai bersama dengan kakak, dan dia yang lebih banyak karena beta sudah pulang di Salatiga dan baru kembali. Jadi beta berpikir beta harus cari tempat. Nah, sekarang tempat ini di mana? Aduh, ini sepanjang ini Oisapa nih sudah ada Cafik. Oh, oke lah. Ada saudara bilang kasih masuk di Talita Kumi. Jadi beta dengan kesiapan hati, beta bilang Tuhan beta kasih masuk di Talita Kumi karena bagi beta galet ada dan di Talita Kumi ini kosong. Karena sebelum itu beta pun kakak tingkat itu dia Cafik situ tapi dia meninggal. Jadi ada kekosongan. Nah, waktu beta masukkan lamaran di situ, beta bilang Tuhan, kalau 2 minggu sana ada jawaban, beta cari gereja lain. Dan betul 2 minggu sana ada jawaban. Bagaimana kekasih Tuhan? Kita tuh kadang terlalu percaya yang bagaimana, yang membabi buta. Kita percaya, Tuhan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan ini. Memang Tuhan lakukan satu perkara, tapi tidak selalu menurut kehendak kita. Tapi beta pun mati-mati tuh 2 minggu tidak ada kabar, Tuhan beta cari gereja lain. Dan beta betul-betul tidak ada kabar, beta cari gereja lain. Sampai di sana, sampai beta rasa kayak Tuhan nih bilangnya kepala dan pemilik gereja. Tapi Tuhan tidak bisa buka saya satu gereja. Beta tuh sampai ada dalam tahap marah begitu. Tuhan kau bilang Tuhan pimpin beta. Kau bilang Tuhan yang panggil beta untuk beta jadi pendeta. Kalau beta sun Cafik, beta sun akan jadi pendeta Tuhan. Pokoknya beta pun kata-kata tuh minta maaf su agak kayak ngelantur. Jadi di tempat tidur ada salib di situ, jadi beta kayak Tuhan kenapa tidak kasih beta tak orang lain langsung, orang lain begini membandingkan dengan orang lain. Karena tidak ada kabar beta terakhir dapat di Agape. Nah, di Agape dia pun KMJ kan majelis dan itu KMJ Marga Dima juga. Ya memang ya sonde tahu hubungan keluarga ke mana, tapi pendeta ini sudah bilang, "Kak, ini pasti sudah, Kak. Kak pulang nanti Kak dengar kabar Dan memang dari sekretariat Jepang. Nah, tetapi kekasih Tuhan, beta kasih masuk 4 Mei 2023. 4 Mei 2023, berjalannya waktu, tidak ada jawaban dari Agape juga. Aduh, mati sudah. Beta harus gimana, Su? Ternyata susah ini cari gereja Cafik, Ternyata susah ini. Beta harus gimana? Kalau beta son Cafik, maka beta menganggur lah sudah. Beta son gimana-mana. Tapi memang sementara itu ada pimpin di persekutuan doa. Nah, sampailah di satu titik beta menangis sekali. Oh Tuhan ini Tuhan son utus beta berpikir begitu. Tapi satu kali ketika beta ada di dalam tahap perenungan itu, beta baca ini firman. Beta renungkan baik-baik. Kalau beta langsung dapat gereja nih, beta tidak belajar percaya. Kalau beta langsung dapat gereja nih, beta tidak bisa melihat kemuliaan apa yang Tuhan mau, beta tahu begitu. Dan beta alami lalu beta saksikan. Kekasih Tuhan mau tahu apa? 4 Mei kasih masuk lamaran. Mei 23 Juni baru dari sekretariat Talita Kumi telepon. Kakak yang waktu itu kasih masuk ini Kak, hari ini nanti ketemu mau pendeta dan sudah mulai untuk Cafik. Nah, selesai beta renungkan ini kekasih Tuhan, beta membangun dan beta bersyukur. Ada dalam beta pun tulisan, Tuhan saya bersyukur untuk prahara dan kemelut. Saya bersyukur untuk penundaan. Saya bersyukur untuk jalan yang tertutup. Beta katakan begitu. Saya bersyukur untuk segala sesuatu yang saya tidak tahu tapi yang Tuhan tahu. Amin Refleksikan ini benar-benar sampai terima kasih Tuhan.
Karena saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Bahkan dalam penderitaan sekalipun terima kasih untuk ini penderitaan. Setelah beta habis bersyukur, langsung telepon. Pergi, bicara dan langsung cafik. Setelah masuk di sana, ada tenaga PAK, jadi ketong dekat dan dia cerita begini. Sebenarnya yang waktu bosong kasih masuk, kali takum itu hanya terima 1 cafik, lalu terima anak jemaat. Tidak pernah terima anak luar. Tapi pada saat itu kekasih Tuhan, yang dipanggil itu bukan hanya beta, tapi beta dengan bepung kawan, 2 orang. Dan ketong 2 sama-sama anak luar. Nah, menurut kesaksian mereka, saat ketong bawa lamaran, itu hari pun juga mereka rapat dan kita terima 2 orang ini. Tapi jawaban yang baru datang sampai beta adalah 1 bulan lebih. Sama kayak ini. Tuhan bilang itu penyakit tidak akan bawa kematian, kemuliaan Allah. Tapi Maria dan Marta son tahu. Ketong son tahu. Murid-murid son tahu. Jadi beta berpikir ya memang benar itu jawaban su ada. Tapi Tuhan bilang tunggu beta pu waktu baru boson tahu. Kekasih Tuhan, saat ketong berdoa jawaban su ada. Amin Saat ketong menangis di kaki Tuhan, Tuhan sudah melakukan, Tuhan sudah merencanakan. Tapi Tuhan bilang, waktumu bukan waktuku. Waktumu bukan waktuku. Dan satu waktu Tuhan akan kasih tunjuk. Tuhan berikan yang terbaik. Beta sampai terheran-heran talitakum ini bisa terima anak luar nih. Terima 2 orang lagi. Dan akhirnya ibu pendeta bilang, ini dia punya ini apa namanya, honor sekian. Bagi 2 ya, oh sana apa-apa. Sesuatu Tuhan buat, kekasih Tuhan. Untuk mendidik kita menjadi orang percaya. Beta mulai dari situ, beta belajar. Oh iya ya, segala sesuatu yang tidak kita ketahui, yang Tuhan tahu, itu lebih berharga daripada kita harus tahu. Bagian kita tuh tidak harus tahu segala misteri. Bagian kita tuh harus percaya saja, itu titik di situ. Percaya dan berusaha semaksimalnya kita. Karena saat kita berseru Tuhan subuat, Tuhan selakukan. Beta tuh sampai bisa Tuhan tidak kasih tahu waktu itu. Tuhan masih tunggu, Tuhan biarkan saya untuk bergulat dengan Tuhan. Tuhan biarkan saya untuk untuk ada dan berproses, refleksikan ini firman lagi. Dan pada saat ini beta bagikan kepada kekasih Tuhan di sini. Amin. Tuhan sangat luar biasa. Dia melakukan sesuatu itu tidak kosong, tidak hampa. Kalau Tuhan tunda, Tuhan mau didik kita. Kalau Tuhan kasih gagal, Tuhan mau didik kita. Kalau Tuhan buka, Tuhan juga mau didik kita. Suka-sukanya Tuhan. Pujian bilang, suka-sukamu Tuhan. Nah itu sangat luar biasa kekasih Tuhan. Bagian kita tidak pernah mengotak-atik sesuatu yang misteri. Bagian kita adalah percaya, titik, selesai. Dari apa yang beta alami sendiri, beta merasakan kalau bukan Tuhan, kalau bukan Dia yang kepala gereja, siapa mau pesen tuh pendeta dompu hati, MCH dompu hati, untuk terima 2 orang sekaligus, bahkan anak luar. Siapa kalau bukan Tuhan? Bahkan saat ini beta tinggal di pastori dengan mama pendeta. Dia kebetulan dia belum menikah, jadi hanya ketemu 2. Beta berpikir, kok beta bisa ada di dalam ini pastori? Kalau bukan Tuhan, son ada apa-apa. Nah di situ Tuhan mau kasih tunjuk apa? Bagian yang ini kekasih Tuhan. Bagian yang kedua, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Allah kasih tahu, orang sakit tuh punya potensi sembuh, tapi kalau orang mati, siapa yang bisa kasih bangkit? Tidak ada selain Allah itu sendiri. Maka ini membukakan mata semua orang yang bertanya-tanya, orang lain dia sembuhkan, kenapa orang yang dia kasih dia biarkan begitu sampai dia mati? Allah mau kasih tahu, saya Allah yang bisa memegang segalanya. Segala napas, segala apapun itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Mau kasih tahu kepada orang-orang yang meragukannya, bahkan mau kasih tahu kepada kita bahwa Allah memegang segalanya. Allah mau buka, Allah buka. Allah mau tutup, Allah tutup. Allah memegang napas hidup. Kalau Allah tidak memberikan hidup, tidak ada kehidupan. Itu Allah. Allah mau kasih tahu, Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang diremehkan dan diragukan manusia. Kalau kita meragukan Tuhan, Tuhan akan buat sesuatu yang kasih tahu kepada kita, Tuhan tidak pantas diragukan. Tuhan tidak pantas diremehkan. Beta tuh sampai titik parah dengan Tuhan. Beta son
hari itu, waktu beta tuh mau pimpin di persekutuan doa, itu hari Kamis, hari Sabtu tuh mau pimpin di persekutuan doa. Beta bilang, Tuhan beta sone mau, habis ini beta telepon, beta pun tanta, dan beta batalkan, beta sone mau melayani lagi. Sampai di titik itu. Tapi Tuhan buat satu perkara, jangan berhenti melayani. Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Amin. Kasih Tuhan. Itu sangat-sangat harus diaminkan. Itu sangat-sangat harus diperhatikan. Karena Tuhan memiliki rencana. Lalu yang berikut, Allah itu sepenanggungan. Allah sepenanggungan kekasih Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, kita menangis, Allah menangis. Kalau kita menderita, Allah pun juga sedang merasakan itu. Jadi kita tidak bergumul sendiri. Kita tidak pernah meratap sendiri. Bahkan dikatakan roh membantu kita berdoa, menyampaikan segala sesuatu yang tidak dapat kita ucapkan. Itu Allah. Jadi jangan pernah berpikir Allah berpangku tangan di surga, lalu Allah tidak melihat kita di bawah. Oh tidak. Allah itu Allah yang sepenanggungan. Allah yang ada bersama dengan kita. Allah yang melangkah bersama dengan kita. Maka dalam pelayanan, dalam pergumulan apapun, katakan dengan iman, Allah sepenanggungan. Saya menangis, saya mengingat Allah menangis dengan saya sama seperti Allah menangis dengan Tuhan Yesus menangis dengan Maria. Tuhan Yesus menangis dengan Marta. Itu demikian kekasih Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kita sendiri ya. Kita merasa kita tidak ada jalan keluar. Tidak, Allah ada. Allah itu Allah yang sepenanggungan. Salib itu bukti, kasih tahu kepada seluruh dunia, Allah-Allah yang adalah Allah yang sepenanggungan. Dia tidak pernah mengerjakan setengah-setengah. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Selama Fotum dan Salam itu selalu bilang, Allah pertolongan kita adalah dari Tuhan, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu selalu menegaskan bahwa selamanya dia adalah Allah yang setia. Bukan berarti Tuhan Yesus berdiam diri selama 2 hari, dia tidak mementingkan Maria, Marta, dan Lazarus. Bukan berarti jawaban doa kita tidak kunjung datang, itu Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan berarti demikian. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Untuk itu kekasih Tuhan, sampai di sini, sampai di bagian ini, kita sampai pada satu refleksi. Satu hal yang besar, yang beta rasa, bukan beta rasa lagi ya, tapi memang betul-betul harus ada dalam semua hati orang-orang percaya. Hanya satu, bersyukurlah. Tuhan tidak pernah datang terlambat. Bersyukurlah. Kalau gagal, bersyukur. Kalau tidak ketemu jawaban doa, bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, jawaban doa akan datang kepada kita. Kalau ada dalam sesuatu prahara dan kemelut, bersyukur. Kalau ada dalam sesuatu yang terjadi berulang kali, beta gagal terus-menerus Tuhan. Beta bergulat terus-menerus Tuhan. Beta bergumul terus-menerus untuk bepung anak, untuk bepung suami, untuk bepung keluarga, untuk bepung diri sendiri, dan berbagai macam hal. Bangun dan bersyukur. Berhenti meratap, jangan gantikan itu dengan ungkapan syukur. Bersyukurlah dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan, untuk kita karyakan. Untuk itu kekasih Tuhan, biarlah kita ada dalam satu pemahaman yang sangat-sangat dalam, menjadi orang percaya yang benar-benar percaya. Karena kita bukan anak-anak gampang. Kalau kita sudah dapat, kita sudah menjadi orang yang benar-benar percaya, kita sudah mencapai apa yang Tuhan tuju dalam kehidupan kita. Beta khotbah agak lama ya, karena firman Tuhan itu mahal sekali. Bayangkan kita mati dalam kesia-siaan karena kita tidak menghargai firman. Allah adalah firman itu sendiri. Ketika firman diperkatakan dan disampaikan, itu Allah ada di situ. Kita belajar menghargai Allah, saya maupun kita sekalian. Belajar untuk bersyukur waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan bukan waktu kita. Belajar bersyukur karena Tuhan tidak pernah terlambat, sekalipun dalam pandangan pemahaman kita Tuhan terlambat dan tidak melakukan sesuatu. Bangun dan bersyukur, karena dalam keadaan kita bersyukur, kita belajar percaya menjadi orang-orang percaya. Dan kita sedang mengiyakan kehendak Allah untuk terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kemuliaannya disaksikan. Amin. Kau kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman.